lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Baik. Seorang yang pernah bermaksiat, apapun itu jenisnya, baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung. Ya, contoh diminta untuk beribadah, solat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Ya, solat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku. Ya, bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat. Ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Ada orang tak salat. Ya, tapi dia mengaku beriman. Atau dia menunda-nunda salat. Ya, atau salat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat. Ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat. Tu puasa Daud. Ada ini orang salat Daud. Ya, subuh dia salat, zuhur tak. Asar dia solat, maghrib tak. Itu solat Daud. Itu tidak ada. Ya, dia melakukan itu, dia maksiat pada Allah. Maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami, ya, maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah. Ya, lisan cakap yang baik, dia bercakap tak baik, dia mencela orang lain. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Quran surah 49 ayat 11, ya. Dia mencela, dia bermaksiat. Semua jenis maksiat ni, baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan, muamalah, itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar. Cara pertama adalah dengan bertobat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala, taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah taubat dari perbuatan buruk, su. Ya, perbuatan buruk, su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah. Ya, diminta memandang yang baik, dia pandang yang tak baik. Diminta solat, dia tak solat. Itu perbuatan buruk. Dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan. Jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu yang diprovokasi oleh setan, digoda oleh setan, dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya. Ya, mata melihat yang buruk, su. Lisan cakap yang buruk, su. Telinga dengar yang buruk, su. Jamak dari su, sayyiat namanya. Bila banyak dikerjakan sayyiat. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih, bersih keadaannya, tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Kerana itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kotor. Maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang berpeluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada 3 turunan hukumnya. Ada 3. Satu, mengakui kesalahan. Salah ini. Jadi kalau kita sadar, ya pernah salah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali. Hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh syaitan. Syaitan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima taubat, tapi tak mau taubat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk taubat, diberikan isyarat tuh, dikonfirmasi, ditanya, "Ma mana'aka alla tasjud?" Ya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kan isyarat taubat. Ya, Quran surah ke-7 ayat 12.
Ya, tapi dia tak mau tobat. Ya, tak mau tobat. Dia menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat. Nah, itu bahaya. Kesombongan itu bisa menutup seseorang untuk bertobat kepada Allah. Itu bahaya sekali. Karena itu Allah mengharamkan kesombongan. Ya, karena sayangnya kepada hamba diharamkan kesombongan supaya masih berpeluang untuk taubat. Itu bezanya atau bedanya syaitan dengan manusia. Ingat ya? Manusia salah karena ada nafsu, tapi manusia taubat. Adam manusia diberi contoh oleh Allah. Ya, supaya bisa diteruskan pada anak cucunya. Diberi contoh, Adam keliru. Lalu kemudian diberikan jalan taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima talaqi ayat-ayat taubat. Ya, dia memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat, dia diterima taubatnya. Syaitan salah, diberi kesempatan taubat, dia tak taubat. Ya, jadi jangan ikuti jejak syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Quran surah kedua ayat 168. Jangan ikuti langkah syaitan. Kita beza dengan syaitan, kita beda dengan syaitan. Manusia salah, manusia taubat. Syaitan salah, syaitan tak kenal taubat. Jadi kalau ada manusia bersalah, pernah berbuat salah, tak mau dia taubat, itu patut diduga. Boleh jadi sedang dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan fitrah. Ya, saya pernah salah. Itu selalu ada fitrah itu. Ya, dua anak Adam yang pernah salah satunya bermaksiat itu dan berkehendak untuk membunuh Adam, membunuh anak Adam salah satunya. Ada kisah dua anak Adam itu di surah Al-Maidah, ya, ayat 27 itu, ya, sampai dengan 30, ya. Watlu alaihim bil haqqi watlu alaihim naba'na Adam bil haqqi id qaraba qurban fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Muhammad SAW kisahkan, bacakan kepada umatmu, ya, tentang kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkorban. Yang satu berkorban baik, yang satu tidak. Ya, maka yang satu diterima, yang satu tidak. Maka yang kecewa ini dia merasa cemburu, ingin membunuh. Nah, ketika akan membunuh ini fatawa'at nafsu lahu nafsuhu, fatawa'at tawa' itu artinya naik turun. Ya, jadi enggak ya, lakukan tidak ya. Nah, itu di fitrah kita itu selalu ada bagian fitrah yang mencegah berbuat maksiat. Ada yang sifatnya mencegah dari awal, ada yang sifatnya menyesali. Ya, menyesali itu sambil mencela. Kenapa tadi saya harus marah nih sama anak nih? Kenapa tadi saya harus mencela dia? Kenapa tadi harus saya cemberut? Kenapa tadi saya harus berkata yang kasar? Padahal saya bisa berkata yang lembut. Nah, itu ada penyesalan yang kedua sambil mencela diri. Nah, bagian yang kedua ini setelah tak mampu mencegah, dia menyesali, disebut lawam namanya. Sifatnya lawamah. Ya, makanya ada yang dikenal dengan nafsul lawamah. Diri, jiwa yang mencela. Kenapa melakukan itu? Nanti puncaknya terjadi di akhirat, saat kembali, saat hari kiamat. Ya, banyak orang menyesal, kenapa dulu tak begini? Kenapa dulu harus begitu? Nah, itu ada di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, aku bersumpah, kata Allah, ya, ada di jiwa-jiwa itu sebetulnya yang menyesali perbuatan buruk itu kenapa terjadi. Nah, taubat itu, karena harus membuktikan kesungguhan untuk berubah, itu harus menyentuh kepada jiwa yang terdalam tadi. Karena itu harus ada unsur pengakuan. Yang kedua, unsur penyesalan. Unsur pengakuan itu secara fitrah akan muncul dengan sendirinya. Karena itu kalau keluar dia di pernyataan, itu Masya Allah, itu sudah hidayah Allah yang sudah masuk ke dalam jiwa. Jangan tinggalkan. Cepat ambil. Ya, siapapun pelaku maksiat akan ada bersitan, sekelebat dalam jiwanya itu berpikir, apa aku harus selalu begini gitu? Ya, mungkinkah aku berubah? Nah, kalau ada hal semacam itu sudah hidayah. Ya, kalau ada orang banyak berbuat maksiat pun kita sekelilingnya itu kita mendoakan, malam-malam kita sujud minta pada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan-jangan dia itu ditempatkan jadi tetangga kerabat kita, berkehidupan dengan kita supaya memang kita bisa mendoakan dia. Ya, bukan mengutukinya, mencelaknya, tidak. Mungkin supaya dengan adanya kita ini dia bisa melihat jadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan semacam ini itu sudah sepertiga bagian dari karunia Allah. Selanjutnya apa? Sesali. Sesali itu. Jadi mengakui. Nah, ini sudah disampaikan. Kedua, menyesali. Menyesali itu sudah bagian perwujudan, ya, supaya kita bisa mengendalikan nafsul lawamah tadi, supaya tidak dibawa ke akhirat. Ya, jadi dengan menyesali itu nanti digugurkan oleh Allah hal-hal terkaitnya sehingga lapang hati kita. Ciri orang taubat itu, ya, kalau dia sudah bertobat mendekat kepada Allah, yang pertama diberikan oleh Allah kelapangan hatinya, ada ketenangan. Ya, yang tidak bisa dirasakan, ya, dengan bandingan-bandingan materi. Tidak sama dengan ketika diberi materi dunia, dikasih uang, ya, senang, bahagia, lapang.
dikasih kereta, bahasa Malaysia kereta, mobil, ya, atau fasilitas lain, senang, lapang. Taubat itu punya ciri sendiri, tak sama dengan kebahagiaan itu. Ya, dia ada menghunjam ke kedalaman hati itu, ada ketenangan, ya, ada kelapangan. Jadi begitu kita sujud, ya kan? Kemudian kita minta ampun, mengakui, menyesali, air mata keluar, getaran itu yang menggerakkan jiwa. Nah, itu sudah menyentuh kepada hati. Ya. Jadi ulama dahulu mengajarkan taubat itu sampai hatinya tersentuh. Ya, bukan taubat yang di lisan saja, saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ya, taubat itu mesti mampu melapangkan hati, jiwanya mesti tersentuh. Keadaan hati yang lapang, yang tersentuh, sehingga menjadikan cawan hatinya terbuka, siap menerima perubahan, itu disebut nasuha namanya. Nasuha. Ya, karena itu pernah dengar nasihat. Saya mau minta nasihat dari Ustaz. Nasihat. Nasihat itu dari kata nasoha. Sesuatu yang melapangkan. Karena kalau kita dengar nasihat, hati kita lebih lapang. Anda punya masalah, konsultasi, diberikan jawaban, hati lapang. Itu nasihat namanya. Ya, seakar dengan kata nasoha. Nasoha yansohu. Sifat keadaannya disebut nasuha. Karena itu kita mendengar ada ungkapan, istilah bahkan diambil dari ayat-ayat yang sampai kepada kita, taubat nasuha. Ya kan? Taubat apa? Nasuha, taubat yang mampu melapangkan hati. Caranya bagaimana? Mengakui, menyesali. Penyesalan itu harus langsung bisa menyentuh kepada jiwa. Ya, karena itu ada ulama mengajarkan istighfar sekian kali supaya jiwanya tersentuh, bangun di malam hari, ya kan? Yang ketiga, di bagian terakhir, membuktikan perubahan dari hasil taubat itu. Membuktikan perubahan dari hasil taubat itu dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan seperti ini. Bismillah. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki, itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su, 18-nya sayyiat. Ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Ya, dan seterusnya ayat. Ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Ya, man amana wa 'amila 'amalan salihah. Ini tunggal, ini bentuk jamaknya. Taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh sini. Tadi diawali dengan mengakui, ya Allah salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah, ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? Diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan itu sepertiga dari anugerah. Sambut dengan penyesalan, menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita katakan saya menyesali Allah, tak. Sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu disebut nasuha. Taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, Masya Allah, kan? Dia dalam keadaan sunyi, sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa, ya. Menyesal dia, menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa. Seketika Allah turunkan ampunan untuknya. Ya, itu banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga, membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang su, yang sayyiat jadi salih, salihat. Mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh. Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa?
apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat wa aslaha. Kemudian dia memperbaiki diri. Aslaha itu kan berubah menjadi soleh. Aslaha yuslihu. Aslaha. Itu banyak ayat di Al-Quran tuh. Man taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Dia tobat lalu dia buktikan ingin berubah jadi soleh. Memperbaiki diri. Ya, karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya, pembuktian saya berubah. Itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun. Tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu, kita buktikan dengan merubah diri. Berubah dari sini, bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya? Buktikan. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan sayyiatnya atau maksiatnya, ya terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan salat, kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ganti, perbaiki salat ini. Ya. Dari yang pernah kemudian ditinggalkan, maka ada yang berpendapat dengan qada salat ketika ingat dikiaskan. Ya, maka di waktu-waktu tertentu, ya saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan, ya maka yang lain ada salat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu, yang pernah dia rasakan tertinggal, dia niatkan untuk mengganti. Ya, ini di mazhab Syafi'i sangat populer. Ya, maka dia salat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, ba'da maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya. Ada kedua yang berpendapat, tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qabliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh berubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan, Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah, ya ada yang berpendapat, ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda. Ya harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya kaidah berkata sepanjang umum tidak ada takhsis, maka jangan ditaksis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya kalau misalnya Anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah, silahkan, babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan dan seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya. Jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan. Perbanyak sunnahnya, tunjukkan merubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya Allah berikan kepada kita diampuni dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali dikiaskan sholat di saat ingatnya, ya orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu sholat, ya orang tertidur bangun saat bangunnya dia itu sholat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun dia jam 10 misalnya kan, ya baru ingat dia belum sholat subuh, maka saat ingatnya itu dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah, ya tak ada masalah. Ya jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya, dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah
terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, Anda, kita pun pasti pernah berbuat salah. Dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum. Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Jadi kalau kita berislam, ingin mengaktifkan jiwa takwa tadi yang ada dalam inti jiwa kita, pertama syahadat tuh jaga. Ya, karena itu bagi orang yang telah komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejak dalam kandungan ibundanya usia 4 bulan terlahir dia, itu fitrah. Masih ingat sabda Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya kan? Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti lingkungan yang berpotensi merubah dia keluar dari fitrah. Asalnya fitrah. Fitrah itu ya la ilaha illallah. Makanya dari rahim perempuan manapun kalau belum dia balik itu masih fitrah itu. Masih bersih. Kalau terpengaruh oleh lingkungan, mungkin orang tuanya, abawa itu bisa orang tua, bisa paman, bisa tempat sekolah, bisa lingkungan, itu yang mungkin berpotensi merubah, tiba-tiba pindah bertuhannya kepada selain Allah. Nah, itu yang kalau balik mesti syahadat kembali. Artinya mengaktifkan kembali itu sinyal fitrahnya itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita sudah punya ini. Karena sudah punya itu, imannya aktif nih. Ya, sudah aktif imannya. Cuman kan kalau dinyalain aja, nggak pernah dicek, ya kan? Handphone coba dinyalakan aja, nyala aja, disimpan aja nyala tuh, nggak pernah diapa-apain. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa dilihat kan ada fitur apa saja di situ. Di handphone itu ada apa saja tuh? Ya, nggak pernah dipakai nelpon, nggak pernah dipakai WA-an, nggak pernah dipakai kirim message tuh. Apa fungsinya itu? Didiamkan begitu saja. Kan? Aja nggak ada fungsinya. Karena itu iman itu kalau sudah diaktifkan, ya aktif nih sudah ada imannya, maka mesti dia disupport, distimulus untuk keluar sinyal-sinyal takwanya. Bagaimana cara mensupport itu, menstimulus itu supaya keluar tuh sinyal-sinyalnya? Tanya lagi sama Allah. Kan yang memiliki Allah. Maka dijawab setelah la ilaha illallah, innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Sembahlah aku lewat ibadah. Karena itulah diperintahkan kita oleh Allah untuk beribadah. Ibadah itulah yang menstimulus sinyal iman supaya keluar. Semakin banyak ibadah, semakin kuat sinyalnya. Semakin kuat sinyalnya, semakin cepat mengakses kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita direkam live, sinyalnya bagus, koneksinya tinggi, gampang aksesnya. Jelas kedengaran suara, jelas situasinya. Antum teleponan, sinyal kuat, jelas kan? Sinyalnya lemah bagaimana? Terjadilah banyak keanehan tuh. Kadang ada yang tunjuk-tunjuk, bahwa ini sinyalnya lemah nih, padahal yang sedang bicara kan nggak ada di depan mata itu. Ya, tapi yang paling menarik, sebentar saya cari sinyal dulu. Tuh. Ya, jangan ditutup ya, ntar nyari keluar dari atas turun ke bawah, ke depan, kadang naik ojek dulu cari sinyal. Ya, jadi dunia tuh dicari-carinya luar biasa gitu. Kenapa pintu untuk membuka itu nggak kita kuatkan sinyalnya? Maka dari situ, untuk menguatkan sinyal iman tadi, yang barakahnya dan faedahnya untuk menguatkan takwa itu, ya kan kalau simpul imannya dikuatkan, takwanya kuat kan? Nah, maka diperintahkanlah ibadah. Karena itu dalam Al-Quran, konsepsi ibadah itu umumnya begini, takwa, iman, ibadahnya apa? Atau iman, ibadah, takwa. Selalu begitu. Iman, ada ibadah. Setelah ibadah, takwa. Atau takwa dulu, iman, ibadah. Karena tiganya ini serangkai bersamaan.
Jadi kita beribadah untuk menguatkan iman, iman dikuatkan untuk memantapkan takwa. Takwa kalau sudah kuat membuka semua pintu rahmat. Karena itu jangan salah, kalau kita kemudian baca dalam Al-Quran, kita temukanlah formulasi ini. Baik, mari kita lihat kembali ke Al-Baqarah tadi ayat 2, kita teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu kan? Setelah itu apa? Wa yuqimunas. Nah, saya tanya di situ, salat ibadah bukan? Ibadah. Jadi dikonfirmasi kalau kembali ke Quran surah Thaha ayat 14 tadi, salat itu muncul. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi kenapa diminta kita salat itu? Sebetulnya untuk kita juga. Untuk mengaktifkan sinyal iman kita. Supaya takwanya mantap, lebih kuat lagi. Itu formulasinya muttaqin takwa, yu'minuna bil ghaib iman, wa yuqimunas shalah, salat. Ada yang bentuknya fisikal itu tadi, fisik kan salat itu. Nggak pakai harta salat itu. Ada yang kalau mau salat mesti bayar. Salat apa Pak? Zuhur, masjid. Sak mana? Pertama, saya tunggu dulu Pak ya. Depan imam, pinggir imam, depan imam persis. 2 juta Pak. Ada begitu? Nggak ada. Harta nggak ada dalam salat, ibadahnya fisikal. Makanya kalaupun harta itu hanya untuk menutup bagian aurat kita saja, sama dengan kita beraktivitas harian. Nah, ada yang diberikan oleh Allah harta misalnya, kita nanya, ya Allah, harta ini kalau mau dijadikan ibadah bagaimana? Supaya membuka lagi pintu-pintu harta yang lain. Kan teorinya begitu. Kalau semua dijadikan konsepsi ibadah, itu nanti akan menguatkan iman. Iman semakin kuat, takwanya semakin sempurna. Ketika takwa sempurna, akses dibuka. Misal dengan fisik nih, ya kita tingkatkan ibadah fisik nih, iman kuat, takwa dibuka. Nanti ketika takwanya mantap, semua rahmat terkait fisikal diberikan oleh Allah. Kekuatan, kemuliaan, akal dan sebagainya, kesehatan, keberkahan. Harta juga begitu. Makanya nanti kalau ada orang ibadah dengan harta, jangan dikira berkurang hartanya, malah bertambah. Ya. Dan yang pertama dibuka itu bukan kuantitas hartanya, keberkahannya dulu. Kalau sudah pandai mengelola yang berkah, baru dikasih yang banyak. Ini sedikit aja belum dipakai ibadah, pengen minta lagi. Baru dikasih sepeda, udah minta motor. Padahal sepeda aja belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Baru dipakai sepedaan aja. Bikin klub goes tuh. Ya. Cuman goesnya kemana gitu? Ya, kenapa goesnya cuman ke dunia aja? Padahal itu jadi saksi di hari kiamat kan sepeda itu. Ingat, setiap yang dipijak, yang digunakan jadi saksi di kemudian hari. Loh, makanya kadang-kadang itu bukan nggak dijawab, tapi diarahkan dulu untuk memanfaatkan sepeda ini untuk ibadah. Kalau udah dikasih, bisa ngelolanya, baru diberikan motor. Kadang-kadang kita minta motor, dikirimnya Land Cruiser. Bisa jadi tuh. Kirim mobil itu jadi, karena dipandang udah mampu mengelola. Ya, pakai sepeda aja udah ngajak boncengan orang untuk ke masjid. Wah, ini udah soleh nih, kasih mobil sehingga banyak yang dibonceng, banyak pahala. Gitu cara berpikirnya. Ya. Itu kalau udah paham ilmu itu tuh enak tuh. Enak. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makanya setelah itu harta. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita temukan di Al-Quran ini nanti ada iman, ada takwa, ada ibadah, itu sejatinya kembali kepada kita semua kemudahannya. Nah, karena itu bagi orang-orang yang sudah beriman, mempertahankan imannya, itu oleh Allah di dalam Al-Quran panggilannya dikhususkan dengan kalimat imannya. Maka dipanggillah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Itu dipanggil semua. Kalau kita mau detil ngajinya begini. Ya, apa artinya ya? Hei, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hei. Ya itu kalau di ilmu nahwu ya harfun nida. Li nida'il qaribi wal mutawassit wal ba'id. Huruf nida, huruf panggilan untuk memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Juga disebutkan huruf ini untuk meminta pertolongan. Ya. Nanti huruf nida itu di ilmu nahwu ada 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 1. Karena ini yang paling fleksibel. Jadi kalau kita mau manggil, mau orangnya dekat, menengah atau jauh, pakai ya. Itu paling gampang.
Kalau di bahasa Arab standar dekat pakai a itu yang dekat. A bani ini bani dekat, a bani dekat. A bani makin dekat. Ya, ada ya, ada ayah dan seterusnya. Tapi kalau ya fleksibel. Makanya kalau antum sedang di Mekah tuh antum panggil ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh, ya. 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 Ayyuha. Ayyuha itu di Quran disebutkan 150 kali. Ayyunya munada dengan sifat taukid, haknya tanbih. Taukid itu menguatkan, hak itu mengingatkan. Jadi cara menerjemahkannya begini, kalau kita tahu makna hurufnya, cara menerjemahkannya jadi beda. Ya ayyuha, kan? Hei semuanya. Siapa semua ini? Alladzina amanu. Alladzina di dalam Al-Quran disebutkan 1080 kali. 1080 kali. Ini bukan ngarang ya. Karena saya waktu menulis buku makna ayat puasa itu mengecek ayat-ayat itu semua huruf-hurufnya yang menenun rangkaian ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu saya cek tuh. Ya, sampai ditulisnya 7 tahun itu bukunya. Sejak di Tripoli. Itu saksinya ada Pak Subiantoro Widodo itu. Beliau sempat di Tripoli itu. Tahu beliau. Saya nulis itu tuh dari tulisan tangan dulu, perpustakaan cek. Ya, ada di Mu'jam, misalnya Qomus Al-Fadhil Quran, lihat berapa banyak disebutkan berapa kali. Nah, alladzina itu isim mausul, konjungsi, bisa berbentuk objek, kadang-kadang subjek, tapi ditujukan untuk semua, holistik, menyeluruh, tanpa kecuali. Jadi objeknya kalau disebutkan itu bisa mencakup semua kalangan tanpa batas, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, mau status sosialnya disebut kaya atau cukup dan lain sebagainya, tanpa kecuali. Jadi kalau Allah katakan begini, difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang telah menyatakan beriman, tanpa kecuali. Mau kalian laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status sosial, dunia apapun yang dilekatkan oleh manusia, oleh makhluk. Ya, dimanapun kalian berada, mau merasa dekat denganku, menengah, atau merasa jauh dariku. Ya, ini isyarat, awas, tingkatan iman. Huruf ya itu bukan cuma manggil, tapi menunjukkan isyarat tingkatan iman. Ya, yang dekat, ya dipanggil yang dekat. Siapa orang dekat dengan Allah ini? Yang sinyal imannya kuat. Makanya kalau sinyalnya kuat, ibadahnya kencang. Jangankan fardu, sunnah pun diburu. Kan ada orang belum sholat asar, udah nyiapin jam berapa nanti asar, ya kan? Ada orang baru tahajud malam tadi, udah nunggu lagi, nanti tahajud lagi jam berapa gitu, ya kan? Ada orang yang imannya pertengahan tuh, baru adzan, Allahu Akbar, baru sinyal hidup. Nah itu iman standar namanya, iman standar, hati-hati. Jadi kalau antum subuh, Allahu Akbar, dah adzan nih, nah, imannya standar tuh, ya. Kalau iman di atas standar, yang kuat sinyalnya itu, belum dipanggil, dah siap-siap. Ya. Ada iman yang lemah, sinyalnya lemah, karena itu merasa jauh dari Allah. Nanti ketutup, kalau nggak sama dunia, sama maksiat itu biasanya. Ngakunya beriman memang, ngakunya beriman, tapi ketutup tuh. Karena ketutup kan, kalau sinyalnya itu tipis, kecil, rendah, bahkan mau hilang gitu kan. Kalau udah nifak tuh mau hilang tuh. Munafik itu kan pertengahan antara iman dengan kafir itu. Nah itu kalau ada yang tipis gitu kan, itu jauh tuh biasanya. Nah itu barakahnya panggilan Allah itu, ingin mendekatkan kembali, disentuh lagi. Ya disentuh lagi, didekatkan kembali. Yang tipis yang terakhir ini ya sudah adzan, susah kadang-kadang, kan? Nunggu komat, sudah komat, masih komen juga, kan masih panjang waktunya, kan? Baru sahur, dah lihat kapan buka. Baru buka, dan nanya kapan sahur dia. Nah, itu dipanggil semuanya, disatukan. Karena itu indahnya ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, jangankan yang imannya kuat, yang imannya lemah pun itu bisa mendapatkan karunia yang sama, bisa mendekat kepada Allah. Itu barakahnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus panggilan bagi kita yang telah berikrar beriman. Allah tuh sayang sama kita. Masih ingat nggak konsep tadi itu? Masih ingat ya? Kalau sinyal imannya kuat, maka pengaruhnya ke takwa menjadi apa? Lebih kuat, lebih mantap. Kalau takwanya mantap, pengaruhnya kepada kita apa? Rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Itu sudah umum.
Ya, rumusnya tuh begini, kalau takwanya itu kuat, betul-betul kuat, itu mudah semua akses itu. Kesulitan kayaknya nggak ada yang sulit gitu. Rizki kadang-kadang datang tanpa diduga. Ya, ilmu cepat mengalir. Kalau mau pakai dalil, saya sebutkan dalilnya nih. Tentang kesulitan yang dipermudah dan rizki yang datang cepat. Itu ada di Quran surah ke-65, At-Talaq. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Ada wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apa yang dia dapati? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Itu enggak pakai alif lam tuh makhrajanya. Coba cek di mushaf, ada alif lamnya enggak? Nggak ada makhraja, nggak ada al-makhraj, makhraja gitu kan, nggak ada alif lam ya kan. Kalau nggak ada alif lam namanya nakirah. Nakirah itu umum, general, jadi dimanapun. Jadi dia punya kesulitan di keluarga, di pekerjaan, di kehidupan sosial. Kalau meningkat takwa itu dimudahkan oleh Allah. Ingat ya, ingat ayatnya bukan mengatakan nggak punya masalah, bukan, tetap punya masalah. Cuman sebelum masalah itu dialami, sudah dimudahkan oleh Allah. Sehingga seakan-akan nggak punya persoalan. Itu maksudnya. Termasuk rizkinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kadang-kadang dari sisi yang nggak pernah dia mikir gitu. Dia makan buah nih. Habis buah ini udah datang buah lagi yang lain. Ya, dia tuh nggak pernah terfikirkan bahwa orang itu akan ngasih. Tapi siapa yang menggerakkan dia untuk mengasih? Gitu. Nah, itu konsepsinya begitu. Ilmu, misal ilmu nih, ternyata shortcut, cara cepat paling singkat untuk mendapatkan lompatan pengetahuan itu pondasi dasarnya takwa. Coba buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran tuh. Makanya Imam Tarawih jarang baca itu. Saya lihat imamin tuh kalau udah Al-Baqarah suka dilompatin tuh. Udah 281 kan, tiba-tiba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dia lompat ke ayat 283 tuh. Rakaat keduanya. Dia berhenti dulu tuh rakaat pertama, rakaat kedua masuk lompat ke ayat 283. Dia pas-pasin sama la yukallifullah sampai 286 tuh. Nah, 282-nya lihat tuh. Lihat ujungnya langsung ke bawah saja, langsung ke bawah, paling kiri sebelah bawah, pojok. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ada? Wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, kalau engkau mampu tingkatkan takwa kepada Allah, Allah akan tambahkan, ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Jadi kalau kita mampu meningkatkan takwa itu dibuka oleh Allah akses pengetahuan. Mau belajar apa aja gampang. Makanya ini rahasia besar ya. Dan saya sarankan tuh kita semua, atau nanti turunkan ke keluarga, ke anak-anak, ke cucu, ke siapa saja, itu sebelum mulai belajar, takwa dulu yang ditingkatkan. Karena itu rahasia ulama kita dulu itu, sebelum mulai pembelajaran, itu ditingkatkan takwa dulu. Nah, cara meningkatkan takwa kan lewat ibadah tadi. Iman, ibadah, takwa kan? Makanya dulu rata-rata yang dilatih itu sholatnya dulu, bacaan Quran dulu, hafalan Quran, rata-rata penghafal Quran. Makanya ilmunya kayaknya gampang, belajar apa aja mudah tuh. Al-Imam Syafi'i itu, wah Qurannya luar biasa sudah. Kalau setiap Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Ya, sholatnya nggak usah ditanya, bagaimana khusyuknya dan sebagainya. Orang banyak tahu beliau pakar fikih, faqih, betul. Tapi tidak banyak orang tahu beliau pun pakar di bidang kedokteran. Ya. Kemudian juga beliau punya diwan itu, pakar di bidang bahasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan cuma jagoan di bidang balaghah. Ya. Tapi beliau juga ternyata jenius di bidang matematika. Itu. Dan banyak lagi nanti. Ibnu Rushd misalnya. Ya, itu ahli Quran, ahli hadis, tapi ternyata profesinya dokter bedah dan pemikir. Avicenna, Ibnu Sina itu kan mula pertamanya menghafal Quran. Sholatnya ditingkatkan, dikhusyukkan. Setelah itu apa? Terbuka kedokterannya, otodidak, ya kan? Ahli matematika dan sebagainya. Belum kalau kita bicara yang lain, Al-Biruni,
kemudian Al-Khawarizm, ya, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya. Itu rata-rata dari Quran. Jadi takwa itu meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau pengen cerdas, tingkatkan takwa. Saya sudah pernah membaca, kemudian ingin membuktikan. Saya ikuti jejaknya tuh, dan ternyata betul. Karena Allah kan nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jelas ya? Mau bahagia,